Oke guys ya, ini tuh saya lihat gitu ya. Itu orang itu memang kerjaannya, bahkan dia itu jualan minuman keras. Jualan. Dia agen distributor minuman keras. Selain itu dia juga minum. Berarti kan dia jual, dia pemabuk juga. Dia jualan minuman keras. Uangnya yang didapatkan aja udah haram ya untuk ngasih ke anak istrinya. Malah anaknya itu sudah meninggal duluan. Juga penyakitnya liver karena minum miras gitu ya. Sangat ngeri sekali penyakit ini. Misalnya kalian yang hobinya minum vodka, bir yang atau mabuk itu, jangan jadikan, kalau bisa gitu ya, jangan jadikan itu suatu kecanduan. Karena kalau sudah kecanduan itu sehari atau bahkan 1 jam kamu nggak minum, tubuh kamu itu akan beda, akan kayak sakau, dan obatnya harus minum. Itu hanya diri kamu sendiri yang bisa stop. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, langsung saja ya. Kalau ini tuh gini guys ya, azab, kalau kalian pasti tahu ya, tahu artinya itu azab. Nah, azab Allah itu emang nyata ya guys ya, nyata adanya, terutama misalnya pada orang-orang itu yang ngeyel, yang membangkang gitu ya. Dan biasanya kalau azab ada yang langsung ditimpakan di dunia. Oke guys ya, ditimpakan di dunia itu biasanya misalnya seorang anak yang durhaka sama orang tua, itu biasanya azabnya itu langsung ditimpakan ketika di dunia ini. Oke guys, maaf ya, berisik banget, biasa jalan raya rame tempat saya itu. Jangan lupa ya, like and subscribe. Azab Allah itu sangat nyata gitu ya guys ya. Makanya kita sebagai orang muslim itu, misalnya Anda ingin bermaksiat atau bahkan perbuatan dosa, itu tetap harus mikir ya. Karena Allah itu kadang mendatangkan azab itu kalau sudah tiba-tiba habis semua gitu ya. Dan juga orang itu hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Sama saja gini ya, misalnya saya sewaktu bekerja di Hongkong udah tahu kalau makan babi itu haram dalam Islam, makan babi itu dosa dalam Islam. Terus misalnya saya misalnya diam-diam saya makan, mungkin semua orang nggak tahu ya, siapa saja saya bilangnya sama orang tua, bisa saja saya itu nggak makan daging babi. Saya bisa ngomong sama teman-teman saya itu nggak, padahal saya mungkin setiap hari misalnya di Hongkong itu makan daging babi. Nah, hal sekecil pun dosa kalau tiap hari dilakukan, sama saja minuman keras. Tiap hari minuman, udah tahu ya, kalau sekali kamu menyentuh atau bahkan meminum, kalau dalam Islam itu 40 hari sholat kamu tidak akan diterima. Bayangkan guys, 40 hari, maaf ya, bukan 40 hari sekali kamu minum minuman keras, wine, vodka, bir itu ya, 40 hari sholat kamu tidak diterima. Coba bayangkan gitu ya. Sedangkan kita sholat tiap hari 5 kali, itu kadang kita itu sholatnya nggak fokus, nggak tahu makna itu sholat. Kadang sholat itu cuma dijadikan sholat itu beban gitu ya. Kadang bahkan ada yang sama sekali tidak sholat gitu ya, mentang-mentang. Kadang di luar negeri gitu banyak juga ya guys ya, tidak memukul rata itu banyak. Bahkan yang terang-terangan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena saya sering, misalnya saya libur dulu ya sewaktu di Hongkong itu, nggak di luar negeri, nggak di Indonesia ya, di Indonesia pun kadang baru Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga udah ada orang yang tidak puasa gitu ya, terang-terangan membeli rokok, membeli minuman. Nah itu kan mungkin tuh saking tipisnya iman gitu ya, atau nggak ada iman, saya nggak tahu ya. Nah misalnya kita itu harus menerima gini ya, kita jadi orang harus tahu, oh ini haram itu berarti saya nggak boleh. Sedikit secuil kalau yang dikatakan haram itu akan ngefek ke kita.
ngefek ke diri kita. Sama juga dosa ya, dosa itu kamu tahu kamu tidak akan ngefek, pasti itu akan ngefek itu ya. Biasanya kalau ngefeknya itu majikan cerewet misalnya kayak gitu, bisa kita dosa-dosa itu akan ngefek sekali. Majikan tidak baik, majikan ngefek, majikan itu begini jahat gini-gini. Sekecil apapun dosa itu akan berakibat pada diri kita. Rezeki yang di rumah seret, pokoknya itu semua akan berdampak ya. Tapi itu misalnya kalau kalian tidak rasakan, kalau kalian tidak langsung sadar, kalian akan terus dalam kubangan dosa gitu ya. Sedangkan kalau semakin kamu jauh sama Allah, Allah juga akan semakin jauh. Semakin kamu dekat, Allah juga akan dekat gitu ya. Nah misalnya gak pernah sholat, gak pernah puasa, atau bahkan nekat minuman keras, itu kalau minuman keras itu sangat kelihatan sekali efeknya. Kayak narkoba itu ya guys ya. Kalau narkoba, miras itu sakonya itu kelihatan kan. Orang yang biasa mabok, biasa narkoba, itu akan karena obat, bukan obat ya, kayak narkoba itu obat ya, kayak minuman keras, vodka itu akan membuat tubuh kami itu kecanduan guys. Kalau udah kecanduan itu parah. Bahkan iya guys ya, 5 bulan itu tersiksa karena minuman keras. Dia kesehariannya memang kalau nggak minum katanya pusing lah, atau sudah vodka, bir, wine, minuman keras intinya sudah kayak air putih, kalau seperti kita minum air putih. Nah azab Allah itu kalau nggak cepat lambat gitu ya. Tapi kalau yang dosa-dosa besar seperti durhaka, juga kayak perdukunan, itu kan syirik ya, semacam syirik. Nah itu juga dosa besar, itu biasanya azabnya itu langsung datangnya. Nah ini saya benar-benar nyata ya, memang ya minuman keras itu sangat buruk kalau kalian, terutama vodka, atau yang vodka itu pun ada yang ori, ada yang katanya kata-kata mereka itu ya, saya nggak pernah minum ya, haram gitu ya. Katanya ada yang ori, ada yang KW gitu ya. Sedangkan kalau yang KW itu kalau tiap hari orang itu minum, ini ya memang udah kecanduan, jadi yang terkena livernya. Sampai yaitu anaknya yang mati duluan, matanya kuning, kurus, kering. Ininya gagal ginjal, komplikasi, dan hati, livernya itu sudah tidak berfungsi. Oke guys, liver di dalam tubuh manusia itu fungsinya sangat, maksudnya semua organ tubuh manusia emang semua yang Allah ciptakan itu berfungsi semua. Tapi kalau udah livernya udah kena, itu sangat bahaya sekali guys. Livernya itu udah tidak berfungsi, udah ada kanker itu ya, udah berkerat, udah pokoknya ngeri banget. Apa ya, mungkin kalau dia bisa ngomong, aduh sakit banget gitu ya, sampai dia itu udah dibawa ke dukun, ke orang pintar, katanya mungkin ini diguna-guna atau ini bla bla. Itu kan menurut orang tua, tapi dia itu tersiksa selama 5 bulan ya guys ya. Sedangkan yang kalau bapaknya meninggalnya setelah anaknya ya, itu agak berjarak agak setahun. Ini memang bapak sama anak itu sama-sama pecandu vodka, minuman keras ya, sampai udah dibawa kemana-mana, itu ya akhirnya meninggal gitu ya. Tapi disiksa itu, sekaratnya itu wah udah kurus kering sampai BAB darah gitu guys. Ininya kalau sudah manusia itu ginjal dan hatinya nggak berfungsi, itu udah fatal. Sedangkan hati itu berfungsi untuk membuang racun. Misalnya kayak kita minum kebanyakan, itu kan biasanya di perut itu kayak sebel, kayak enek gitu. Nah di situ hati itu berfungsi. Nah kalau sudah kadang karena hati misalnya kita makan kepedesan juga ya, pedes, tapi kamu nekat, udah tahu pedes tetap nekat, pedes dimakan. Nah terus hati kamu itu menolak, liver di dalam tubuh kamu, akhirnya kamu muntah. Nah sebenarnya itu mereka kasih kode ya, tubuh kita itu juga bisa ngasih kode. Misalnya pusing terus mual artinya jangan makan, kamu minum obat dulu, minum air gitu ya. Sama juga orang misalnya pemabuk itu, kenapa pemabuk itu mutah? Karena itu hati kamu itu udah komplain, kalau mereka tahu ya. Tapi namanya orang sudah kecanduan, narkoba juga obat-obatan itu, kalau sudah sako itu parah ya. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai misalnya udah tahu dalam Islam itu haram, itu jangan sampai menyentuh
barang yang haram gitu ya, kalau misalnya kita itu semua amit-amit jabang bayi gitu ya. Karena azab itu benar-benar ditatangkan karena sampai diimpus kanan kiri, sampai pakai oksigen, terus sampai BAB itu sulit. BAB ya, 1 bulan itu nggak bisa BAB-nya kadang 3 minggu sekali, itu pun udah pakai dulkolak, pakai yang anti itu tuh tetap mental semua, mental nggak bisa, udah kurus kering, makan itu mutah gitu ya. Itu pun di saat seperti itu tuh dia nggak beristighfar, nggak sadar sama yang maha kuasa yang menciptakan kamu itu, dia nggak sadar ya. Jangan sampai kita itu mati dalam keadaan tidak beriman gitu ya. Ya, sedang hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan, ada buruk, ada baik. Kalau misalnya ada yang baik, kenapa kalian milih yang buruk gitu ya? Apalagi ini dari circle pertemanan gitu ya guys ya, circle pertemanan. Makanya misalnya kamu itu temannya semua merokok, pasti lama kelamaan kamu juga akan merokok. Teman kamu pemabuk, lama kelamaan kamu akan tahu apa itu minuman keras, dan bahkan kamu sudah mencoba, bahkan kamu juga ikut mabuk. Teman kamu seorang narkoba, dia pasti kamu juga akan terkena. Makanya sebelum misalnya pertemanan kamu ada yang narkoba, ada yang miras, bahkan ada yang mabuk gitu ya, itu ya sama, sebaiknya kamu menghilangkan diri, atau kamu batasin, atau bahkan tidak usah. Karena misalnya kalau kamu jangan minum, so alim loh, biasanya kan kayak gitu ya kalau dalam pertemanan. Narkoba so gini-gini. Makanya kamu harus lepas dengan sendirinya, lepas, tobat, insaf, segera menuju Allah. Soalnya ya, kalau kalian tidak insaf, segera insaf, karena insaf itu juga tergantung dari otak manusia itu sendiri ya. Jangan sampai kita itu hidup di dunia itu mati sia-sia gitu ya, mati dalam keadaan lumuran dosa, itu jangan sampai ya. Allah ya memang pemaaf, Allah itu maha pemaaf, tapi kalau kita sendiri yang nggak begini, ya Allah ampunilah saya, atau ya Allah jauhkanlah dari maksiat, kalau kita sendiri yang tidak mendekatkan diri sama Allah, Allah akan semakin jauh, bahkan Allah akan semakin marah kalau kamu tidak pernah bertobat, kamu tidak pernah berdoa. Ya makanya ya, misalnya yang masih menjadi pecandu minuman keras itu stop ya, kalau bisa itu. Kalau Islam gitu ya, Muslim itu jangan. Udah tahu haram, ngapain kamu minum, kan tambah dosa gitu ya, tambah semakin dosa. Sedangkan kayak syirik ke dukun itu ya, itu sangat-sangat berbahaya gitu ya guys ya. Pokoknya itu ngeri sekali guys, saya itu sampai kasihan sekali ya, sangat-sangat kasihan, sampai kurus kering, matanya kuning, itu kayak, itu kalau medisnya sih hepatitis B gitu ya, tapi itu livernya udah kena, pokoknya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya udah kena kanker livernya itu udah kena cancer, sangat ngeri sekali.